soal nomor 1, yaitu hitunglah luas suatu daerah menggunakan aturan Riemann yang dibatasi oleh fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 2 pada intervalnya yaitu 0,1 dengan pembagian daerah sebanyak 10 bagian. Berikut adalah penyelesaian nomor 1 menggunakan aturan Riemann. Yaitu yang pertama, menentukan panjang subinterval. Panjang subinterval dihitung dengan rumus delta x sama dengan b kurang a per n. Diketahui bahwa a sama dengan 0 yaitu batas bawah, b sama dengan 1 yaitu batas atas, n sama dengan 10 yaitu jumlah subintervalnya. Substitusi nilai yaitu delta x sama dengan 1 kurang 0 per 10 sama dengan 0,1. Jadi panjang setiap subintervalnya adalah 0,1. Yang kedua adalah menentukan titik-titik pembagi. Karena menggunakan aturan Riemann kanan, kita memiliki titik kanan setiap subinterval untuk mengevaluasi fungsi fx. Titik-titik pembagi dihitung dengan rumus, yaitu x1 sama dengan a, ditambah x, i delta x, i sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan n. Substitusi nilai a sama dengan 0 adalah, sama dengan a adalah 0 dan delta x sama dengan 0,1. Yaitu x1 sama dengan 0 ditambah 1 kali 0,1 sama dengan 0,1. X2-nya yaitu sama dengan 0 ditambah 2 kali 0,1 sama dengan 0,2. Sampai dengan x10 sama dengan 0 ditambah 10 dikali dengan 0,1 hasilnya adalah 1,0. Jadi hasilnya yaitu x1 sama dengan 0,1, x2 adalah sama dengan 0,2, x3 sama dengan 0,3, sampai dengan x10 sama dengan 1,0. Yang ketiga, mengevaluasi fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 2 di titik kanan. Kita substitusi nilai x1, x2 sampai dengan x10 ke dalam fungsi fx. Fungsi x sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 2. xi 0,1 dan f kali xi sama dengan, yaitu dengan nilai 2 dikali 0,1 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 2,02. Berikut adalah xi 0,2 yaitu 2 dikali 0,2 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 2,0. 0,3 yaitu 2 dikali 0,3 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 2,18. 0,4 yaitu 2 dikali 0,4 pangkat 2 ditambah xi 0,4 fxi 2 kali 0,4 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 2,32. xi 0,5 fxi 2 kali 0,5 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 2,50. xi 0,6 fxi 2 kali 0,6 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 2,72. xi 0,7 fxi 2 kali 0,7 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 2,98. xi 0,8 fxi 2 kali 0,8 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 3,28. xi 0,9 fxi 2 kali 0,9 pangkat 2 tambah 2 sama dengan 3,62. xi 1,0 fxi 2 kali 1,0 pangkat 2 tambah 2 sama dengan 4,00. 4. Menghitung luas menggunakan aturan Riemann kanan. Rumus luas menggunakan aturan Riemann kanan yaitu luas didekati adalah penjumlahan dari i sama dengan 1 hingga n dikali fxi kali delta x. Substitusi nilai fxi dan delta x sama dengan 0,1. Luas sama dengan f kali x1 tambah f kali x2 ditambah sampai dengan f kali x10 kali delta x. Luas sama dengan 2 dikali 2 0,2 ditambah 2,08 ditambah 2,18 ditambah 2,32 ditambah
2,50 ditambah 2,72 ditambah 2,98 ditambah 3,28 ditambah 3,62 ditambah 4,00 dikali 0,1. Jadi hasil penjumlahan nilai fxy yaitu sama dengan jumlah sama dengan 2,02 ditambah 2,08 ditambah 2,18 ditambah 2,32 ditambah 2,50 ditambah 2,72 ditambah 2,98 ditambah 3,28 ditambah 3,62 ditambah 4,00 sama dengan 27,7. Maka luasnya adalah luas sama dengan 27,7 kali 0,1 sama dengan 2,77. 1. Panjang subinterval. Sama seperti sebelumnya, maka dirumuskan delta X sama dengan B kurang A per N sama dengan 1 kurang 0 per 10 sama dengan 0,1. Yang kedua adalah menggunakan titik kiri. Pada pendekatan titik kiri, kita menggunakan nilai fungsi pada titik awal subinterval titik-titik kiri adalah yaitu x0 sama dengan 0,0, x1 sama dengan 0,1, x2-nya 0,2 sampai dengan x9 sama dengan 0,9. 2.1 yaitu evaluasi fungsi di titik kiri seperti yang ada pada tabel, yaitu x1 yaitu x0 sama dengan 0,0, x1 sama dengan 0,1, x2 0,2, x3-nya 0,3, x4 sama dengan 0,4, x5 sama dengan 0,5, x6 sama dengan 0,6, x7 sama dengan 0,7, x8 sama dengan 0,8, x9 sama dengan 0,9. fxy-nya yaitu f kali 0,0 sama dengan 2,00, f kali 0,1 sama dengan 2,02, f kali 0,2 sama dengan 2,08, f kali 0,3 sama dengan 2,18, f kali 0,4 sama dengan 2,32, f kali 0,5 sama dengan 2,50, f kali 0,6 sama dengan 2,72, f kali 0,7 sama dengan 2,98, f kali 0,8 sama dengan 3,28, f kali 0,9 sama dengan 3,62. 2.2 adalah hitung luas. Rumus dari hitung luas yaitu luas didekati adalah penjumlahan dari I sama dengan 0 hingga N kurang 1 dikali fxy kali delta X. Substitusi. Luas sama dengan 2,00 ditambah 2,02 ditambah 2,08 ditambah 2,18 ditambah 2,32 ditambah 2,50 ditambah 2,72 ditambah 2,98 ditambah 3,28 ditambah 3,62 dikalikan dengan 0,1. Maka luas sama dengan 26,7 kali 0,1 sama dengan 2,67. Yang ketiga menggunakan titik tengah. Pada pendekatan titik tengah, kita menggunakan nilai fungsi pada titik tengah setiap subinterval. Titik-titik tengah adalah x 0,5 sama dengan 0,5, x 1,5 sama dengan 0,15, x, 25 sama dengan 0,5 sampai dengan x 9,5 sama dengan 0,95. 3.1 evaluasi fungsi di titik tengah seperti yang ada pada tabel, yaitu xy yaitu x 0,5 sama dengan 0,5, x 1,5 sama dengan 0,15, x 2,5 sama dengan 0,25, x 3,5 sama dengan 0,35, x 4,5 sama dengan 0,45, x 5,5 sama dengan 0,55, x 6,5 sama dengan 0,65, x 7,5 sama dengan 0,75, x 8,5 sama dengan 0,85, x 9,5 sama dengan 26,7 kali 0,1 sama dengan 2,67. Yang ketiga menggunakan titik tengah. Pada pendekatan titik tengah, kita menggunakan nilai fungsi pada titik tengah setiap subinterval. Titik-titik tengah adalah x 0,5 sama dengan 0,5, x 1,5 sama dengan 0,15, x, 25 sama dengan 0,5 sampai dengan x 9,5 sama dengan 0,95. 3.1 evaluasi fungsi di titik tengah
seperti yang ada pada tabel, yaitu XI yaitu X 0,5 sama dengan 0,5, X 1,5 sama dengan 0,15, X 2,5 sama dengan 0,25, X 3,5 sama dengan 0,35, X 4,5 sama dengan 0,45, X 5,5 sama dengan 0,55, X 6,5 sama dengan 0,65, X 7,5 sama dengan 0,75, X 8,5 sama dengan 0,85, X 9,5 sama dengan 0,95. Pada fx-nya yaitu f dikali 0,05 sama dengan 2,005, f dikali 0 kali 0,15 sama dengan 2,045, f dikali 0,25 sama dengan 2,125, f dikali 0,35 sama dengan 2,245, f dikali 0,45 sama dengan 2,405, f kali 0,55 sama dengan 2,605, f kali 0,65 sama dengan 2,845, f dikali 0,75 sama dengan 3,125, f dikali 0,85 sama dengan 3,445, f dikali 0,95 sama dengan 3,805. 3.2 yaitu hitung luas. Dengan rumus luas didekati adalah penjumlahan I sama dengan 1 hingga N dikalikan dengan XI dikurangi 0,5 dikali dengan delta X. Substitusi luas sama dengan 2,005 ditambah 2,045 ditambah 2,125 ditambah 2,245 ditambah 2,405 ditambah 2,605 ditambah 2,845 ditambah 3,125 ditambah 3,445 ditambah 3,805 dikali 0,1. Jadi luas sama dengan 27,15 dikali 0,1, hasilnya adalah 2,715. Soal nomor 1. Hitunglah luas suatu daerah menggunakan aturan Simpson yang dibatasi oleh fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah dengan 2 pada interval 0 dan 1 dengan pembagian daerah sebanyak 10 bagian. Penyelesaian berdasarkan soal yang pertama yaitu rumus aturan Simpson. Luas sama dengan delta x per 3. Fx0 tambah dengan 4 sigma ganjil Fxi tambah 2 sigma genap Fxi tambah Fxn, di mana delta x sama dengan B kurang A per N, yaitu panjang subinterval. X0, X1 sampai Xn adalah titik-titik pada interval, yaitu A, B. Fx0 dan Fxn adalah nilai fungsi di batas interval. Sigma ganjil Fxi adalah jumlah nilai fungsi pada indeks ganjil. Sigma genap Fxi adalah jumlah nilai fungsi pada indeks genap. Yang kedua, menentukan parameter dasar. Interval A dan B sama dengan 0 dan 1. Jumlah subinterval N sama dengan 10, harus genap. Panjang subinterval yaitu delta X. Delta X sama dengan B kurang A per N sama dengan 1 kurang 0 per 10 sama dengan 0,1. Titik-titik Xi adalah X0 sama dengan 0, X1 sama dengan 0,1, X2 sama dengan 0,2 sampai X10 sama dengan 1. Yang ketiga, evaluasi fungsi Fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah dengan 2. Hitung nilai Fxi untuk setiap Xi. Xi yaitu X0 sama dengan 0,0, X1 sama dengan 0,1, X2 sama dengan 0,2, X3 sama dengan 0,3, X4 sama dengan 0,4, X5 sama dengan 0,5, X6 sama dengan
X6 sama dengan 0,6, X7 sama dengan 0,7, X8 sama dengan 0,8, X9 sama dengan 0,9, X10 sama dengan 1,0. Fxy, F 0,0 sama dengan 2 kali 0,0 pangkat 2 ditambah dengan 2 sama dengan 2,00. F 0,1 sama dengan 2 dikali 0,1 pangkat 2 ditambah dengan 2 sama dengan 2,02. F 0,2 sama dengan 2 dikali dengan 0,2 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 2,08. F 0,3 sama dengan 2 kali 0,3, X4 sama dengan 0,4, X5 sama dengan 0,5, X6 sama dengan 0,6, X7 sama dengan 0,7, X8 sama dengan 0,8, X9 sama dengan 0,9, X10 sama dengan 1,0. Fxy, F 0,0 sama dengan 2 kali 0,0 pangkat 2 ditambah dengan 2 sama dengan 2,00. F 0,1 sama dengan 2 dikali 0,1 pangkat 2 ditambah dengan 2 sama dengan 2,02. F 0,2 sama dengan 2 dikali dengan 0,2 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 2,08. F 0,3 sama dengan 2 kali 0,3 pangkat 2 tambah 2 sama dengan 2,18. F 0,4 sama dengan 2 dikali 0,4 pangkat 2 sama dengan 2,32. F 0,5 sama dengan 2 dikali 0,5 pangkat 2 ditambah dengan 2 sama dengan 2,50. F 0,6 sama dengan 2 dikali 0,6 pangkat 2 ditambah dengan 2 sama dengan 2,72. F 0,7 sama dengan 2 dikali 0,7 pangkat 2 ditambah dengan 2 sama dengan 2,98. F 0,8 sama dengan 2 dikali 0,8 pangkat 2 sama dengan 3,28. F 0,9 sama dengan 2,09 pangkat 2 ditambah dengan 2 sama dengan 3,62. F 1,0 sama dengan 2 dikali 1,0 pangkat 2 ditambah dengan 2 sama dengan 4,00. Yang keempat, substitusi ke rumus Simpson. A. Hitung nilai pada titik ganjil. X1, X3, X5. Sigma ganjil Fxy sama dengan F 0,1 ditambah F 0,3 ditambah F 0,5 ditambah F 0,7 tambah F 0,9 sama dengan 2,02 ditambah 2,18 ditambah 2,50 ditambah 2,98 ditambah 3,62 sama dengan 13,30. B. Hitung nilai pada titik genap. X2, X4, X6. Sigma genap Fxy sama dengan F 0,2 tambah F 0,4 tambah F 0,6 tambah F 0,8 sama dengan 2,08 tambah 2,32 ditambah 2,72 ditambah 3,28 sama dengan 10,40. Yang berikut kita masuk ke dalam soal nomor 2, yaitu gunakan metode Runge-Kuttel orde 4 dan metode Euler untuk menyelesaikan persamaan diferensial f aksen x sama dengan x kuadrat dibagi dengan 2 dengan nilai awal saat x sama dengan 0 dan y sama dengan 1. Yang pertama itu kita akan menghitung y saat x sama dengan 1 atau y sama dengan 1 dengan nilai h yang diketahui adalah 0,5. Dan yang kedua itu, bandingkan hasil antara kedua metode tersebut, manakah hasil yang mendekati nilai eksak dengan nilai eksak yang diketahui adalah 1,333. Nah, yang pertama itu kita akan masuk ke dalam metode Euler. Dalam metode Euler sendiri, yang memiliki rumus yaitu yn tambah 1 sama dengan yn tambah h dikali f aksen dari xn, yn. Dengan f aksen x yang ada dalam soal adalah x kuadrat dibagi dengan 2. Kita hanya akan menggunakan nilai turunan pada setiap langkah. Nah, langkah-langkah itu yang pertama,
Kita tulis dulu H adalah sama dengan 0,5 dengan nilai awal atau X0 sama dengan 0 dan Y0 sama dengan 1. Nah, kita akan menghitung nilai Y hingga sama dengan 1. Langkah pertamanya itu adalah kita akan menggunakan iterasi. Nah, iterasi pertama itu dengan X0 sama dengan 0 dan Y0 sama dengan 1. Kita masukkan X0-nya ini ke dalam fungsi f-aksen atau fungsi yang ada pada soal, yaitu sehingga menjadi f-aksen X0 sama dengan X0 kuadrat dibagi dengan 2 sama dengan 0 kuadrat dibagi dengan 2, sehingga hasilnya adalah 0. Nah, setelah itu, hasil dari f-aksennya itu kita akan masukkan ke dalam rumus metode Euler, di mana Y1 sama dengan Y0 ditambah H dikali f-aksen X0 sama dengan 1 ditambah 0,5 dikali 0, sehingga hasilnya adalah 1. Nah, kemudian kita akan mencari X1 dengan cara kita gunakan rumus X0 tambah H sama dengan 0 ditambah 0,5, sehingga hasilnya adalah 0,5. Kita lanjut pada iterasi kedua, dengan X1 sama dengan 0,5. 0,5 ini didapat dari hasil dari X0 di atas pada iterasi pertama, dan Y sama dengan 1. Kita masukkan X1-nya ini ke dalam fungsi, sehingga menjadi f-aksen X1 sama dengan X1 pangkat 2 dibagi 2, atau sama dengan 0,5 kuadrat dibagi 2, sehingga hasilnya 0,25 dibagi 2 dengan mendapatkan hasil akhir 0,125. Nah, kemudian hasil dari 0,125 kita akan masukkan ke dalam rumus Euler untuk mencari Y2, sehingga rumusnya akan menjadi Y1 ditambah H dikali F aksen dari X1, sehingga menjadi 1 ditambah 0,5 dikali 0,125. Hasilnya akan menjadi 1 ditambah 0,0625. Hasil akhirnya adalah 1,0625. Nah, kemudian untuk mencari X2, kita akan menggunakan rumus X1 ditambah H menjadi 0,5 ditambah 0,5. Hasilnya adalah 1,0. Hasil akhir metode Euler atau nilai Y menggunakan metode Euler adalah 1,0625. Soal yang kedua adalah metode Runge-Kutta orde 4. Di sini kita menggunakan rumus Yn ditambah 1 sama dengan Yn dibagi dengan H per N dikali dengan K1 ditambah 2 K2 ditambah 2 K3 ditambah K4. Dengan K1-nya adalah Xn kali Yn, K2-nya adalah Xn ditambah H per 2, Yn ditambah H per 2 dikali Q1, K3-nya adalah Xn ditambah H per 2 dikali dengan Yn ditambah H2 kali Q2, keempatnya sama dengan Xn ditambah H dikali Yn ditambah H kali Q3. Langkah-langkah penyelesaian hanya sama dengan 0,5, nilai awalnya X0-nya sama dengan 0, Y0-nya sama dengan 1. Kita menghitung K1-nya yang pertama. K1-nya sama dengan X0 dikali Y0, X0 dipangkatkan 2 dibagi 2 sama dengan 0 dipangkatkan 2 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Kemudian kita menghitung K2-nya adalah sama dengan X0 ditambah H per 2 dikali Y0 ditambah H per 2 dikali Q1 sama dengan 0 ditambah 0,25 dikali 1 ditambah 0,25 dikali 0 sama dengan 0,25 sama dengan 0,25 dipangkatkan 2 dibagi 2 sama dengan 0,03125. Kemudian kita menghitung Q3-nya sama dengan Xn ditambah H per 2 dikali Xn ditambah H per 2 dikali dengan Q2 sama dengan 0,25 dikali 1 ditambah 0,25 dikali 0,03125 sama dengan 0,25 sama dengan 0,31225. Kita menghitung K4-nya adalah Xn ditambah H dikali Yn ditambah H kali Q3, 0,5 dikali 1 ditambah 0,5 dikali 0,03125 sama dengan 0,5 dikurangi 0,5 pangkat 2 dibagi 2 sama dengan 0,125. Kemudian kita menghitung
kita menghitung nilai Y-nya. Nilainya sama dengan Y sama dengan H per 6 dikali dengan Q1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah dengan K4. Y1-nya sama dengan 1 ditambah 0,5 bagi 6 dikali dengan 0 ditambah 2 dikali dengan 0,03125 ditambah 2 dikali 0,03125 ditambah 0,125. Y2-nya sama dengan 1 ditambah 0,5 dibagi 6 dikali 0,21875 sama dengan 1 ditambah 0,018229 sama dengan 1,018229. Iterasi 2-nya adalah X1-nya sama dengan 0,5, Y1-nya sama dengan 1,018229. Kita menghitung nilai K1-nya. K1-nya sama dengan X1 dikali Y1 sama dengan 0,5 dipangkatkan 2 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,125. Kemudian kita menghitung K2-nya adalah 0,75 dikali dengan 1 dikali 0,18229 ditambah 0,25 dikali 0,125 sama dengan 0,75 dikurangi 0,75 dipangkatkan 2 dibagi 2, hasilnya adalah 0,28125. Kemudian kita menghitung K3-nya sama dengan 0,75 dikali 1,018229 ditambah 0,25 dikali 0,28125 sama dengan 0,75 sama dengan 0,28125. Menghitung K4-nya adalah sama dengan 1,0 dikali dengan 1,01829 ditambah 0,5 dikali 0,28125 sama dengan 1,0 sama dengan 1,0 pangkat 2 dibagi 2, hasilnya adalah 0,5. Kemudian kita menghitung nilai Y-nya. Y2-nya sama dengan Y2 ditambah H per 6 dikali K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4. Y2-nya sama dengan 1,01829 ditambah 0,5 dibagi 6 dikali 0,125 ditambah dengan 2 dikali 0,28125 ditambah dengan 2 kali 0,28125 ditambah 0,5. Y2-nya sama dengan 1,01829 ditambah 0,00375 sama dengan 1,11. Nah, setelah kita melalui metode Euler dan metode Runge-Kutta orde 4, sekarang kita akan masuk ke dalam perbandingan hasil. Nah, hasil yang kita ketahui, kita bisa lihat dalam tabel, di mana metode Euler itu hasil dari Y1 itu adalah 1,0625. Metode Runge-Kutta orde 4, hasil Y1-nya itu adalah 1,112. Dan nilai eksaknya itu adalah 1,333. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari tabel ini adalah metode Runge-Kutta orde 4 memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan metode Euler karena pendekatan kuadratiknya lebih presisi. Dan hasil metode Euler memiliki selisih lebih besar terhadap nilai eksak. Terima kasih. Berikut soal nomor 3. Dalam suatu penelitian mengenai banyaknya curah hujan dan banyaknya polusi udara yang hilang terbawa hujan diperoleh sebagai berikut. Curah hujan X 0,01 cm, debu yang terbawa Y mikrogram per meter kubik. Yang berikut curah hujan yang pertama 4,3, debu yang terbawa 126. Yang berikut 4,5, debu yang terbawa 121. Curah hujan yang berikut 5,9, debu yang terbawa 116. Curah hujan yang berikut 5,6, debu yang terbawa 118. Curah hujan yang berikut 6,1, debu yang terbawa 114. Curah hujan yang berikut 5,2, debu yang terbawa 118. Curah hujan yang berikut 3,8, debu yang terbawa 132. Curah hujan yang berikut 2,1, debu yang terbawa 141. Curah hujan yang berikut
7,5 D terbawah 108. Pertanyaannya adalah A. Tentukan persamaan garis regresi dan hubungan antara curah hujan dan debu yang terbawa. B. Dugalah banyaknya debu yang terbawa hujan bila curah hujannya X sama dengan 4,8 satuan. Penyelesaian. 1. Menentukan persamaan garis regresi linear. Persamaan garis regresi linear memiliki bentuk Y sama dengan A tambah BX, dengan A adalah intercept atau konstanta, B adalah slope atau kemiringan, X adalah variabel independen atau curah hujan, Y adalah variabel dependen atau debu yang terbawa. Rumus untuk A dan B. B sama dengan N sigma XY kurang sigma X sigma Y per N sigma X pangkat 2 kurang sigma X pangkat 2. A sama dengan Y aksen kurang B kali X aksen. Yang berikut langkah perhitungan. Kita akan menghitung 1 sigma X, 2 sigma Y, 3 sigma XY, 4 sigma X pangkat 2, dan 5 nilai X aksen dan Y aksen. Selanjutnya adalah penyelesaian menghitung jumlahnya. Sigma X sama dengan 4,3 tambah 4,5 tambah 5,9 tambah 6,1 tambah 5,2 tambah 3,8 tambah 2,1 tambah 7,5 sama dengan 45,0. Sigma Y sama dengan 126 tambah 121 tambah 116 tambah 118 tambah 114 tambah 118 tambah 132 tambah 141 tambah 108 sama dengan 1049. Sigma XY sama dengan 541,8 tambah 544,5 tambah 684,4 tambah 660,8 tambah 695,4 tambah 613,6 tambah 501,6 tambah 296,1 tambah 810,0 sama dengan 5348,2. Sigma X kuadrat sama dengan 18,49 tambah 20,25 tambah 34,81 tambah 31,36 tambah 37,21 tambah 14,44 tambah 4,41 dengan 244,26. Jumlah data N sama dengan 9. Menghitung B atas loop. B sama dengan N sigma XY kurang sigma X sigma Y pangkat N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat. B sama dengan 5348,2 kurang 45,0 1094 pangkat 9 244,26 kurang 45,0 kuadrat. B sama dengan 48.133,8 kurang 49.230 pangkat 21.089,34 kurang 49.230. Dugaan debu untuk X sama dengan 4,8. Substitusikan X sama dengan 4,8 ke dalam persamaan regresi. Y sama dengan 153,21 kurang 6,33 kali 4,8. Y sama dengan 153,21, 30,384. Y sama dengan 122,826. 3. Kesimpulan.
Persamaan garis regresi adalah Y sama dengan 153,21 kurang 6,33 X. B. Dugaan banyaknya debu yang terbawa hujan untuk X sama dengan 4,8 adalah Y sama dengan 122,83 mikrogram per meter kubik.